Dia itu lahir dari keluarga yang punya privilege. Dia bisa bilang mau mobil berapa bisa gitu, mau punya rumah di mana bisa gitu, tinggal gitu. Tapi dia itu nggak punya pilihan untuk memilih hidupnya sendiri. Bahkan dia nggak tahu cara bikin teh atau nggak kopi sama sekali. Saking dia diperhatikan. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media di segmen Tanya Haloha. Di mana Tanya Haloha ini kita akan balesin semua DM kalian, cerita-cerita kalian yang masuk di Telegram, Instagram, dan juga di kolom komen YouTube kita. Tapi Tanya Haloha ini nggak sendirian, khusus episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Cast Bertaut Rindu, ada Adisti Zara dan juga Ari Ilham. Zara Adisti ya kamu? Sama aja. Halo. Halo kamu, halo. Pacar kamu sering kesini? Yes. Dua kali ya? Dua kali. Kamu pernahnya di Belum Tahu. Di Belum Tahu, yes. Tapi nanti Zara juga akan ada di Belum Tahu. Oke. Satu konten. Oh gitu. Okay. Nanti ya pokoknya di situ akan berbeda sama di sini. Kumpulin energinya dari di sini nih Zara. Oke. Pas di Belum Tahu beda tuh. Beda aja sesuatu. Seru deh ya kan gimana nih? Iya, seru. Experience-nya. Seru. Experience-nya berbeda ya? Berbeda. Banget. Kalau ini openingnya Kenapa doang nih yang jadi serius. takut? Seru tapi seru. Ini mau opening aja yang serius, lebih kita ngalir aja. Ngalir aja. Podcast being podcast guys. Yes. Seperti biasa mungkin ini ada 3 question yang aku udah rangkumin dari Telegramku. Oke. Jadi kita ada Telegram namanya Haloha Hati. Buat Haloha Besti yang mau join bisa langsung aja cek di Instagramnya @haloha-hati, itu tinggal klik linknya di bio dan for free untuk kalian bisa join ke kami. Nah 3 pertanyaan ini udah kita rangkum dengan konsepnya membahas sedikit tentang urusan-urusan para Gen Z milenial, keluh kesah mereka yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Betul. Gitu ceritanya. Tapi sebelum masuk ke situ kalian lagi jalan film ya? Yes. Bertaut Rindu. Benar. Kalian jadi apa? Kita jadi pasangan. Iya ceritanya. Jadi anak SMA. Aku berperan sebagai Magnus di film Bertaut Rindu, dia berperan sebagai Jovanka. Nah ceritanya di film itu kalian berpasangan. Sebenarnya awalnya gimana? Awalnya belum. Awalnya aku suka sama dia. Semuanya emang awalnya gitu gak sih? Iya. Jadi Iya sih. menarik nih kenapa judulnya Bertaut menarik banget karena awalnya kita tuh tidak saling kenal satu sama lain. Jadi pertama kali kita ketemu itu dipertemukan dalam suatu ketidaksengajaan. Lalu tiba-tiba kita saling bertaut satu sama lain karena masalah kita bisa dibilang lumayan sama gitu. Dan kita juga mempunyai hobi yang sama. Banyak yang in common gitu ya. Yes, tapi betul. itu alur emang kita cinta kalau orang PDKT gitu gak sih? Benar. Kayak kita pasti attract ke orang-orang yang memang setipe sama kita gitu. Iya. Cuma bener kadang kita banget. lupa, kita nyarinya yang seperti pantulan cermin. Padahal cermin itu kan berbeda arah. Benar. Iya, bener Gini, banget. kita mencari justru nggak ketemu kalau kita nggak nyari tiba-tiba ada Nanti itu kan, kenapa? ya kan, gitu kan. Kamu relate banget ya? Apa kita harus telepon? Karena kita langsung masuk ke question yang pertama aja. Ini Ya, dari boleh. Haloha Besti. Ini boleh kalian jawab sebagai Zara, sebagai Ari, atau sebagai karakter kalian juga, itu bebas aja. Oke. Kita bebasin. Pertanyaannya kita pop up di sini buat Haloha Besti yang nonton episode ini. Silakan Ari, boleh bacain. Oke, aku baca ya. Hmm. Kak, aku capek banget sama pasangan aku yang suka posesif dan ngontrol aku secara berlebihan. Aku gak nyaman banget sama hal itu dan malah bikin aku ilfeel. Tapi kata dia, itu bentuk rasa sayang dia ke aku katanya. Gimana ya Kak? Tapi ini kalian dulu deh. Ini boleh sebagai karakter, boleh sebagai personal ya. I've been there. Oh Zara, I've been there. kamu pernah ada di posisi yang kamu dikontrol banget. Banget parah. Aku tuh nggak ngerti deh. Kayaknya kalau cowok udah over kayak posesifnya, menurut aku itu obses ya jatuhnya. Kayak Oke. mau kontrol hidup dia Ya, control freak, sepenuhnya, ya. ya kan kontrol freak gitu. Ini gimana ya Kak? Berarti solusi. Iya, kamu Gak ada kamu. solusinya untuk orang yang menurut aku stuck di cowok yang posesif dan kamu merasa dia ngomongnya itu kan cara rasa sayang aku, cara sayang aku. Kamu diem aja dia ngomong gitu, itu udah salah. Itu Iya kayak nggak reverse psychology gak sih? Iya, Bilangnya bener aku banget rasa lagi. sayang padamu gitu. Menurut aku kalau bener-bener sayang tuh justru cinta itu membebaskan sih. Oke. Ya nggak sih? Iya. Cinta itu membebaskan, seneng kalau dia seneng gitu. Iya benar. Seneng dia main sama siapa aja, yang penting seneng, yang penting aku percaya sama dia gitu.
Oke. Jadi menurut aku orang yang akan kalau ada di hubungan kayak gitu antara pada akhirnya akan nemu jalan keluar untuk cowoknya bisa nahan diri untuk nggak posesif lagi, atau kamu capek. Ujungnya Ceweknya benar-benar capek. cewek capek. Cara putus tuh hanya capek dan udah muak aja sih. Iya tapi, gak sih? tapi mungkin ada opini yang beda lagi nih. Dari Sebagai perspektif kamu- cowok nih. Cowok ya? Sebagai Coba, perspektif coba. cowok nih. Kamu Aku sebagai cewek ya? posesifnya Gini, gitu. sebagai- Kamu posesifnya. Enggak, bukan bisa dibilang gue posesif atau Oh, enggak ya? iya, Enggak, gue iya. sama sekali Enggak, enggak. enggak. Gue beneran ngebebasin banget ya. Heeh. Apa namanya gini? Itu hubungan masih bisa diselamatkan menurut gue sebagai cowok ya, dengan Oke. berkomunikasi. Itu sangat relate banget karena ketika kita berkomunikasi dan berdebat dan berani berdebat dan berani melawan, itu kadang hubungan tuh jadi makin erat ke depannya. Semakin kita berdebat, terus kita berbaikan, terus berdebat lagi, perbaikan lagi, justru itu bisa bikin semua hubungan ya. Ini nggak cuma pacaran doang ya. Ini universal nih. Bisa Ya, ke ya. orang tua, bisa Ya. ke teman, bisa ke siapa. Ketika kita berdebat dan juga kita berbaikan setelah berdebat, lama-lama kita bakal makin saling mengenal satu sama lain, Tapi- semakin Nice. makin membaik Gue lagi. suka nih Apa nih? perdebatan-perdebatan ini nih. Tapi harus balik lagi ke karakter orangnya dulu. Oh iya. Karakter cowoknya Benar, dulu. itu karakternya. Kalau misalnya karakternya nggak bisa diajak berkomunikasi, Sifat kan nggak bisa diubah. susah. Itu. Oh. Iya. sih. Kalau nggak bisa diajak berkomunikasi dan berdebat susah. Pertanyaan pentingnya kenapa sih ini kamu pengen laki-laki aja? Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ceritanya kamu yang jadi si posesif Iya, ini. iya, oke, ceritanya, oke, oke, ceritanya. oke, nggak apa-apa. Ingat disclaimer ceritanya teman-teman. Iya. Gitu. Nah, kalau Nggak gitu kan aku kan. Ya kan? itu gue Iya kan? gue kirimin Iya. ke Kia. Itu gimana Ki? Gitu. Iya. Nggak. Gue percaya kalian baik-baik aja. Tapi maksudnya gue mau nanya kenapa sih laki-laki tuh kadang suka over. Ini pertanyaan universal aja ya. Kenapa sih laki-laki tuh suka over dalam mengatur si perempuannya dengan embel-embel ya karena gue sayang sama lu. Say misalnya dia menjaga untuk pasangannya tidak boleh berpakaian terbuka misal. Karena ya gue nggak mau lu diliatin cowok-cowok, itu alasannya kan. Karena ya lu punya gue doang. Iya. Padahal lu nya ngeliatin cewek-cewek seksi di Instagram anjir. Iya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kenapa sih? Coba jawab dulu. Gini, penasaran nggak sih? gue tuh sebenarnya bukan tipe yang kayak gitu kalau Iya, misalnya kalau tapi gue ya. kira-kira aja Tapi gitu. kalau menurut gue kenapa ya? Gara-gara mungkin eksklusivitas kali ya. Oh. Paham nggak sih? pengen punya Rasa sesuatu. memiliki. Iya. Jadi kayak, iya nggak sih? Iya nggak Kita, sih? Bener nggak sih? kita nanya kita Gue juga bingung maksudnya. Iya, gue juga Ya bingung bisa maksudnya. jadi sih, cuman gini pacarku yang sekarang, Iya iya. dia, aku tuh biasanya dengan mantan-mantanku tuh selalu dilarang, ada yang melarang kayak bajunya jangan terlalu terbuka ya, aku nggak suka kamu pakai crop top ya, aku nggak suka gini-gini. Di kata gue, Iya. siapa What's lu? going on here bro? Bayarin Gitu. hidup gua lu. Yes. Kesel. Tapi kalau pacarku yang sekarang tuh justru aku yang bikin aku suka sama dia. Ketika aku pakai misalnya baju sedikit terbuka gitu, bukan terbuka banget ya, saya crop gitu. Terus aku nanya kayak emang nggak apa ya aku pakai baju gini? Nggak apa-apa lah. Kamu seneng nggak? Kamu suka ngerasa cantik nggak? Iya. Oh ya nggak apa-apa. Kalau cowok lainnya gimana? Aku ngetes kan. Terus kata dia, ya nggak apa-apa. Cowok lain ya kalau dia lihat dia bilang kamu cantik, ih cantik ya, dia lucu, nggak apa dia punya aku. Oh. Gitu. Jadi ada gemes. statement itu. Jadi dia nggak khawatir karena dia mungkin udah Trust. percaya sepenuhnya. Nah, makanya ada beda-beda nih Iya. tipe-tipe cowok tuh. Ada yang begitu, ada yang begitu. ada yang toxic gitu. Ada yang begitu, ada yang begitu ya. Iya. Maksudnya ada yang begini, ada yang begitu Iya. kali ya. Karena mungkin perspektifnya beda gitu. Iya. Gitu. Kadang apa ya? Mungkin baru pertama kali pacaran atau misalkan belum pernah punya pengalaman sebelumnya gitu. Atau Jadi- dunia pergaulannya berbeda Iya, gitu. itu mungkin bisa jadi faktor-faktor yang bisa Berpengaruh menjadikan ya. itu gitu ya. Betul. Mungkin dia ngelihat teman cowoknya yang berhasil works gitu kalau misalkan diposesifin si ceweknya Betul. gitu. Karena menurut aku kalau buat pertanyaan ini ya, kalau sebenarnya gini, posesif itu boleh. Karena posesif itu bentuk rasa sayang. Benar. Tapi seberapa jauh kalau dia posesifnya cenderung sudah overprotect banget, yang dimana hal-hal yang menurut prinsipal kamu itu kecoreng, ya better lo harus bicara sama orang itu. Karena gue setuju sama pendapatnya Zara ya, dimana hubungan itu seharusnya bisa tetap bukan memberikan kebebasan, tapi tetap memberikan ruang untuk diri masing-masing kedua belah pihak itu tetap ada punya dunianya. Benar. Jangan sampai hilang nih dunia satu sama lainnya. Karena hubungan yang baik itu harusnya bertumbuh, bukan saling menahan. Yes, Iya kan? benar banget ya. Kalau kitanya jadi ketahan karena apa opini dari pasangan kita, maka kitanya nggak bisa grow up. Benar. Kita bakal stuck di sana aja. Betul. Jadinya kita kayak ya
tujuan gue mau berhubungan sama lo kan biar gue naik level atau naik tangga satu tingkat nih Benar. dari gue yang sebelumnya ketika gue sendirian. Yeah. Ketika gue sama lo kan gue merasa dilengkapi untuk gue bisa naik step satu lagi. Yes, saling support. Betul. Support system, justru ya support system yang paling mendukung gitu. Karena kalau misalnya komunikasi, semua hal menurut gue bisa dikomunikasiin. Tapi yang paling penting dalam komunikasi adalah menaruh diri kita di POV pasangan kita. Dan yang paling penting, ego. Benar. Kita harus saling menunjukkan ego masing-masing ketika saling berdebat gitu. Untuk Betul. menyocokkan opini masing-masing. Karena Dan kalau debat menyelaraskan aja gitu. kan pasti emosi doang yang keluar ya. Iya. Lo mesti selarasin ketika lo mau menyampaikan sesuatu, pastikanlah penyampaian lo itu bisa diterima dengan baik di posisi pasangan lo. Gimana caranya? Ya lo jadikan diri lo sebagai di diri pasangan lo dulu. Dibalik. Harus dibalik, karena kadang kan kita menurut kita nyampein seperti A, itu adalah caranya kita, Iya. itu adalah perasaannya kita, tapi kita nggak tahu kan sebetulnya posisi pasangan kita lagi membutuhkannya Benar. seperti apa, atau dia terimanya dengan cara komunikasi yang bagaimana gitu loh. Iya. Nah, itu menurut aku sih kalau buat temen Halo HBC ini ya, apakah itu bentuk rasa sayang? Iya, tapi apakah itu sampai menghambat diri kamu untuk bertumbuh? Berarti itu bukan lagi bentuk rasa sayang, it's a obsess. Yes. Betul. Gitu sih, itu buat teman-teman di question nomor 1. Silakan question nomor 2, Zara. Menurut kalian soal pasangan yang cuma mau didengar tapi dia sendiri kalau kita kasih tahu atau kita kasih solusi suka nggak mau denger, kayak dia yang harus selalu dipatuhin, itu gimana? Ibaratnya nih kayak kalian pasangan ya, lu ngelarang mulu nih, terus gantian nih Zara ngelarang lo, lu nggak mau denger. Nih, aduh, Itu ego. iya bener ego Bener, ya. ego. Tapi relate, ada yang pernah relate gak? Gue relate. Gue lagi. banget gue. Kayak lu larang-larang gila gue kasih tahu juga bandel anjir gitu loh. Ya kan? Iya, benar. pernah di fase ini pernah sih. Menurut kamu gimana? Lewatinnya? Karena cara pulih orang tuh kan beda-beda ya. Untuk memaafkan di setiap kita diperlakukan itu berbeda tuh. Biasanya abis kayak gitu, misalnya saya ya, misalnya Ari abis ngelarang kamu, terus kamu kayak gue sebenarnya nggak suka dilarang ini, tapi gue berusaha untuk bikin dia senang. Oke, gue ikutin. Terus abis itu ada kelakuannya Ari yang lo nggak suka nih, terus lo ngasih tau Ari. Arinya nggak mau dengerin, bete dong pasti. Tapi gimana cara abis itu lo healing dengan kebetean itu untuk besokannya kembali normal? Cara pulihnya deh kalau nggak. Gimana ya? Atau kebalikannya? Gue kalau di posisi gini tuh lebih ke ya udah aja sih. Salah aja? ya? Iya sebenarnya. Sumpah? Ya yang di sebelum-sebelumnya. Yang sekarang sih enggak ya, aman banget soalnya. Yang sekarang tuh nggak ribet gitu. Jadi kalau Tapi dulu once tuh kamu aku digituin, nggak sadar gitu loh kak. oh iya, karena cinta. Kalau aku tuh dulu ikut-ikut aja. Makanya sekarang awal-awal di hubungan sekarang tuh agak kaget. Oh gini yang pacarannya bener tuh ya, ternyata nggak harus selalu dikit-dikit telepon ngabarin ini tuh nggak harusnya gitu. Tapi biasanya emang kalau kita terbiasa dengan toxic relationship, Iya. pas ketemu healthy relationship, kita Kaget nggak nyaman. kan? Sumpah ya. Kita nggak ngerasa itu adalah bentuk cinta yang beneran, iya kan? Iya. Itu true tuh. Aku tuh normalnya. salah tuh berarti di yang sebelumnya aku merasa ini tuh nggak apa-apa. Gitu. Itu tuh bentuk rasa sayang yang padahal kayaknya rasa sayang nggak kayak gitu deh. Kamu gimana? Tapi justru ini menarik nih. Kalau misalnya sama pasangan mungkin aku kayaknya nggak pernah atau nggak jarang atau nggak lupa kali ya. Tapi justru ini nyangkut pautnya ke keluarga. Gimana? Oh, biasanya orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan satu hal, Iya. tapi giliran kita kasih tahu bahwa hal itu tuh tidak relevan lagi, misalnya Iya. Itu tepat banget tuh. pasti mereka akan jadi kayak, oh, lo bukannya dengerin gue. Saya misalnya gini, zaman dulu ya, ih seru. Iya. Zaman dulu misalnya orang bilang, ngapain sih lo kerja di entertain, gak ada duitnya. Iya. Iya, NS lah. Bener, Gitu. bener. Terus kita bilang sekarang kita diem di depan laptop main game udah bisa dapat puluhan juta. Bener. Masa sih? Enggak, lo kuliah Iya. aja. Gitu kan? Gitu, maksudnya gitu loh. Oh. Jadi Ego kadang orang tua. kadang kan mereka tuh mungkin nggak tahu apa namanya realita zaman sekarang tuh kayak apa gitu, yang mereka Betul, masih betul. harus terapin di kepala tuh. Ya zaman dulu tuh ya begini, udah titik gitu kayak gitu. Iya. Dan aku pernah ada di masa-masa seperti itu gitu, yang pernah ngerasain gitu. Aku ngasih opini tentang zaman sekarang tapi malah ditolak mentah-mentah gitu. Tapi sebenarnya aku punya satu jawaban kalau itu. Jadi dulu pernah aku diskusiin juga sama Bang Coki Pardede. Ya. Kalau tidak salah ya, aku juga lupa episode mana di Haloha pernah ngediskusin soal ini. Jadi bahasanya adalah terkadang anak juga nggak bisa mengerti cara penyampaian kepada orang tua di beda generasi.
Betul, itu setuju. Iya, Itu karena setuju. kita tuh kayak kita memaksakan berdebatnya versi kita yang sekarang. Jadi sebenarnya kita cuma mau nyampein opini bahwa itu nggak lagi relevan loh, pola pikir lo ini nih, ayah, ibu gitu. Tapi kita ngebawa untuk menyampaikan opini tersebut, misalnya itu dengan cara kita yang sekarang yang nggak suka, aku maunya tetap ini gitu. Iya. Nah, jadi kayak perbandingan cara penyampaian kepada parents tuh ya, kepada orang tua itu tuh yang kadang masih sukar untuk dipahami. Nah, tapi kita balikin lagi ke yang tadi soal hubungan. Kita harus mengerti juga orang tua kita seperti apa dengan cara ngomongnya itu. Iya. Kalau misalnya kita udah menemukan pendekatan yang tepat untuk ngobrol dan berdebat dengan orang tua, itu works banget gitu. Benar. Tapi kan faktanya banyak banget kok tidak semua rumah berisikan isi rumah yang semestinya. Benar, setuju banget. Karena kalau kita agak sambungin sedikit dengan film kalian ya. Kalau aku baca dari sinopsisnya kan ini juga ada clash tentang apa impian seorang anak yang mungkin berbeda pendapat dari orang tuanya gitu, dan akhirnya memaksakan tapi dia juga tetap berusaha untuk mewujudkan impiannya mereka gitu. Karena kita percaya bahwa setiap impian itu perlu untuk dirayakan kan. Itu gimana menurut kalian? Boleh sebagai opini karakter kalian masing-masing nih. Kalau aku Jovanka itu selalu yakin, bahkan dia yang meyakinkan Magnus untuk mimpi itu berhak dirayakan. Pasti ada kok jalan ke sana tuh. Kalau kitanya mau, kalau kitanya sendiri gerak gitu sih. Jadi Jovanka tuh memang suka sama Magnus, ngelihat kemisteriusan dia. Ternyata kita punya satu kesamaan, yaitu problem dengan orang tua kita gitu. Terus kalau bedanya tapi Magnus orang tuanya tuh lengkap, keluarganya lengkap, sangat harmonis, punya privilege tapi yang ya besar. Itu privilege itu dia hidupnya ditentuin harus apa, harus A, B, masuk sekolah apa gitu. Bedanya Jovanka tuh orang tuanya divorce, tapi ya itu jadi lebih susah lagi sebenarnya. Betul. Dengan harus pindah ke Bandung sama ibunya aja sendiri. Dengan ayahnya tuh udah pisah rumah, tapi ayahnya mau kenalin pacar barunya, terus memaksakan yang ada gitu. struggle tertentu dari keluarga yang akhirnya ngebuat lo aja nggak fokus sama diri lo sendiri gitu lah ya. Tapi untungnya Joe punya orang tua, punya ibu yang sangat mendukung dia, semua keinginan dia, itu yang bikin semangat dia tuh kayak oke, dia suka apa dia tekunin, dia kejar gitu. Makanya dia ngeyakinin Magnus gitu kayak ayo mimpi itu bisa kok dikejar. Kita tuh harus perjuangin yang kita suka. Betul. Gitu. Kita tuh harus perjuangin dan ke orang tua tuh pasti ada caranya untuk keinginan kita didengar sama mereka. Apa yang kita mau tuh mereka paham. Tinggal caranya dicari aja. Ini di kehidupan Zara pribadi tuh terjadi. Aku sama papaku tuh gak bisa ngobrol panjang, lebih dari 10 menit itu nggak bisa. Oh really? Karena kita memang gengsi, tipe keluarga yang keras, gitu. Jadi baru-baru ini setelah aku 20 tahunan lah, 20 tahun, aku nemu polanya. Ternyata bisa, gitu. Papaku tuh memang begitu, gitu. Emang aku nggak bisa maksa dia berubah untuk aku, gitu kan. Papa udah bertumbuh duluan, memang papa aku juga gitu, emang gitu. Egois banget rasanya kalau aku nyuruh papa untuk aku bisa ngobrol sama dia, harus dia yang berubah gitu kan. Padahal aku anaknya gitu. Akhirnya aku menurunkan ego aku pelan-pelan bicara sama mama aku juga kayak gimana ya ini caranya gitu. Pengen deh kayak orang lain gitu. Awalnya dari situ gitu. Akhirnya ya udah mulai kita coba ngobrol bertiga dulu sama papa. Ini bukan yang kayak hubungannya gimana banget ya, cuman memang dingin gitu. Benar, karena tapi baik-baik aja tuh ngobrol sama ibu tuh lebih mudah dibandingkan ngobrol sama ayah. Iya. Normalnya ya rata-rata begitu. Benar, sampai akhirnya sekarang dibiasain kita ngobrol, disering-seringin, terus tahulah apa yang bisa bikin ngobrol panjang, dilakuin terus akhirnya bisa sekarang. Jadi bisa kok sebenarnya. Benar-benar bisa banget. Gitu. Cuman ya memang mungkin belum aja. Perlu waktu atau kita perlu caranya masing-masing, karena gue juga sama lo. Gue baru bisa ngobrol sama bokap itu pas pesta pora berapa tahun lalu. The real di pesta pora. What? Itu udah umur gue 20 lupa lah. Oke, sekitar 2-3 tahunan yang lalu kalau nggak salah, gue baru bisa ngobrol sama bokap.
Jadi Wah. gara-gara gue nyanyi lagu Ungu di Pesapora, anjing nggak? Ulok. Sumpah gimana banget. Tiba-tiba banget. Jadi gue ada undangan Pesapora. Terus gue mau dateng, gabutnya sama siapa, bokap kasihan di rumah sendirian, kita habis berantem gede. Dan gue sama kayak lo, gue gak bisa ngobrol lama. Kalau ngobrol lama, tiba-tiba kepancing emosi aja, gue juga gak ngerti kenapa. Kayak ada egonya anak yang gak bisa gue tahan gitu, amarahnya tuh masih belum stabil dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya gue iseng lah, yaudah ayo mau ikut nggak? Ikut aja deh yuk, daripada gabut nih di rumah gitu. Tapi gue ngajak itu yang udah bete gitu. Dan di Pesapora itu, karena kan itu gede banget ya di lokasinya kan. Kan gue tau dia juga udah orang tua, jalannya harus pelan segala macam. Akhirnya itu balik lagi, gue mencoba untuk membesarkan toleransi gue. Jadi nurunin ego dan membesarkan toleransi gue bahwa ya gue adalah seorang anak, gue di sini membawa beliau yang memang sudah lanjut usia dan gue pengen have fun, intinya gitu. Jadi gue nggak mau kehilangan have fun gue, tapi gue juga harus ada dia nih gitu. Jadi mau nggak mau suka tidak suka nontonlah si band Ungu. Jadi situ aja tiba-tiba gue nyanyi, gue kayak ya ini relate banget sama kisah cinta aku. Tiba-tiba. Sumpah tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dan gue bisa rilis ya ketika respon bokap gue ternyata senyum. Kan dulu kita takutnya kayak kalau gue mau ngomong gue ngerinya ntar dia gimana. Iya nanti takutnya diapain, dimarahin apa sih kamu. Iya kan ya, takutnya diomelin, takutnya diapain. Tapi ternyata setelah akhirnya gue ketemu polanya juga sama kayak Zara, akhirnya juga jadi mengerti bahwa sebetulnya mungkin orang tua tuh cuma mau yang terbaik, tapi orang tua belum tahu yang terbaik di versi generasi sekarang itu seperti apa. Setuju banget ya. Gitu, dan memang perlu edukasi lebih dan kesabaran lebih sama toleransi besar untuk kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita, kepada mungkin keluarga kita yang lain yang memang perbedaan usianya dan perbedaan generasinya cukup jauh. Kayaknya itu deh yang kita perlu sadarin adalah bukanlah aturannya dari orang tua kita tuh untuk menjerumuskan kita sebetulnya, tapi yang kita perlu sadarin adalah bagaimana cara kita menyampaikan bahwa pilihan kita, impian kita, harapan kita sudah yang terbaik, tapi kita punya jalannya untuk menuju ke sana. Benar ya. Goalsnya tetap sama kok, berhasil gitu, cuma mungkin beda nih alurnya. Iya, caranya berbeda. Kan kalau di film ini juga kalau gue perhatiin, gue yakin banget kalau habis di rumah ada yang punya pengalaman seperti Jovanka gitu ya, bahwa gimana gue mau fokus sama impian gue juga sekeliling gue udah berantakan semua, rumah gue hancur, cuma bangunannya doang rumah, tapi isi dalamnya adalah penjara. Saya gitu, karena gue dulu juga bilang rumahku adalah penjaraku. Rumah tuh bukan rumah. Iya, kayak gitu. Sampai akhirnya gue bisa bikin ulang. Yang kita lupain adalah kalau lu mau ngelihat rumah, itu jangan ada di dalam rumahnya, di luar rumahnya tahu, biar lu bisa lihat jelas tuh bangunannya kayak apa. Kalau lu cuma bilang gue pengen rumah tapi lu terus-terusan ada di dalam rumahnya itu, ya lu nggak akan ngerasa itu rumah, karena yang lu lihat udah ruangan, udah skat per skat, di mana itu adalah tembok-tembok, batasan-batasan hidup yang lagi lu lewatin satu persatunya gitu. Ya, justru ngeliat yang lebih luas ya. Iya, kayak gimana jadi caranya gue bisa fokus sama diri gue ketika memang gue lagi banyak banget masalah problem di luar. Ya caranya adalah lu kenalan dulu sama diri lu, bener gak ini impian yang lu mau kejar? Iya dong, kayak bener gak ini udah satu-satu hal yang memang kamu mau buktiin kepada dunia, buktiin kepada orang-orang yang selama ini menghambat langkah kakimu untuk mencapai ke sana. Kalau ini beneran pasti ada jalannya kan? Betul. Tapi pada akhirnya Jovanka sama siapa kata? Magnus itu berhasil mencapai impiannya. Nah, justru apa yang ceritakan sama Jovanka itu kebalik jadinya. Magnus ini dia bilang Jovanka dia justru yang menyemangati Magnus gitu. Magnus justru yang mencari semangatnya di Jovanka. Jadi Magnus dia itu lahir dari keluarga yang punya privilege. Dia bisa bilang mau mobil berapa bisa gitu, mau punya rumah di mana bisa gitu, tinggal gitu. Tapi dia itu nggak punya pilihan untuk memilih hidupnya sendiri. Bahkan dia nggak tahu cara bikin teh atau nggak kopi sama sekali. Saking dia diperhatikan segitunya, teman aja dia nggak punya, karena teman itu bisa dibilang bad influence sama orang tuanya buat si Magnus ini. Dan dia tuh hidupnya hopeless banget. Magnus tuh dia bahkan udah nggak mau bertahan lagi dalam hidup, sampai suatu saat dia menemukan Jovanka. Justru kebalikannya, penyemangat dalam hidupnya si Magnus. Bertabrakan banget sama keluarganya, dan akhirnya bertemu sama Jovanka yang sangat support sistemnya Magnus gitu. Gue ngerti kenapa akhirnya jadi bertaut rindu. Karena kayak kita balik ke poin kita di pertama ya, dimana ketika kita mencari pasangan sebetulnya kita adalah attract ke orang yang bukan persis sama kayak kita, tapi yang berlawanan. Kayak kita lihat ke cermin aja, kita ngerasa ngeliat diri kita, padahal itu kan kebalik. Kayaknya gini. Makanya bertaut jadinya.
Iya benar. Biar kayak ya ini yang beda, ini dilengkapin sama satu hal yang berbeda juga untuk bisa saling ngisi satu sama lain. Dan secara nggak langsung itu attract-nya ya udah alam semesta dan seisinya yang bekerja sebetulnya, bukan kita lagi gitu kan. Iya. Nice itu ya buat teman-teman tadi jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak, bener gak sih kalau orang yang ngatur-ngatur kita sampai sebegitunya karena dia ngelakuin itu terlebih dahulu? Wah. Anjir, iya juga. Ini gue baru mikir nih sekarang. Gila. What? Jadi Bisa gimana? juga. Kalau orang yang ngatur-ngatur kita tuh sebegitunya, karena sebetulnya dia terlebih dahulu ngelakuin itu atau digituin gitu kali ya. Kayak orang selingkuh suka nuduh, suka jadi parno kan pacarnya selingkuh. Oh iya, kalau pengen misalkan ngecek apa apa. sama cowok. Padahal dia yang lagi selingkuh. Iya. Bener juga ya. Atau bisa jadi orang tuanya marah-marah mulu ke anaknya atau terlalu keras karena dulu dia dikerasin. Jadi dia ngerasa itu yang bener. Bisa bisa. banget. Menurut kalian opini kalian gimana? Mungkin sih. Nah kalau gue ya, Speechless lagi. kalau ngerasain kayak gini menurut gue karena ya ngatur seseorang itu sebetulnya yang terlalu over ya itu sebenarnya memang pasti bukanlah bentuk suatu keadilan karena kan kita jadinya memaksakan seseorang untuk menjadi seperti apa yang kita mau gitu. Tapi orang itu punya hal tadi ya kayak orang tua aja kasarnya kenapa sih dia keras banget sama anaknya. Biasanya kan orang tua ngomongnya gini, ya karena dulu tuh ayah tuh dikerasin. Yeah. Tau gak dulu nenek kamu tuh ya sampai dipecut-pecut misalnya gitu kan suka kayak gitu kan. Analoginya gini kali ya, mungkin yang dulu pernah dibully tapi pas gedenya dia jadi ngebully gitu kali ya. jadi Gitu kan jadi kayak gitu kan. Itu sebetulnya ya karena ada luka yang belum sembuh di dirinya dia berarti ketika dia melakukan hal serupa kepada orang baru. Makanya gue selalu bilang ini bisa relate ke hubungan pacaran, suami istri ataupun ke antar anak dan orang tua ya. Sebetulnya kalau memang lo mau membangun satu hubungan baru, pastiin diri lu udah finish dulu apapun itu. Benar. Lukanya udah semua sembuh, amarahnya sudah semua stabil. Terus tidak ada karena gini, trauma semua orang pasti punya trauma. Yeah. Tapi apakah trauma itu menjadi tanggung jawab orang baru? Oh tidak. Enggak. Wah, Itu lo yang memilih untuk merasakan trauma itu, lo yang memilih untuk terus merasakan sakit dari trauma tersebut. Jangan cari pelarian baru makanya. Jangan cari pelarian kalau baru. masih ada residu yang tersisa tentang yang sebelumnya gitu. Gimana gitu. tadi? Jangan cari pelarian baru kalau masih ada residu yang tersisa sama yang sebelumnya. Nice. Kalau gue bilangnya dulu gini, jangan buru-buru sembuh kalau emang masih sering kambuh. Nah, ya. Udah bagus. lah. Benar ya. Gitu kayak nggak apa-apa kalau emang masih banyak hal yang ngerasa belum selesai dari diri sendiri. Either itu hubungan lo sama orang tua lo, either itu hubungan lo sama pasangan lo atau pertemanan lo ataupun kolega lo, ya better lo finishin dulu setiap rasanya. Bukan berarti harus semuanya itu jadi damai kok, karena kedamaian kadang suka susah kita untuk dapetin ya. Lebih ke setidaknya udah netral. Kalaupun marah, marahnya sudah tidak meledak. Kalaupun nangis, nangisnya sudah tidak terlalu terseduh. Yang kayak gitu-gitu loh. Pastikan semuanya sudah turun agar lu bisa punya tenaga lagi untuk bangkit dan merapikan satu persatu. Maka nanti semua impian lo itu akan terwujud. Menurut gue Tuhan tuh nggak pernah salah alamat untuk bisa mengabulkan setiap doa-doa yang dimintakan sama umatnya. Setuju banget. Pasti ada waktunya, pasti ada saatnya. Kalau yang sekarang lo ngerasa semua impian lo belum tercapai, mungkin yang sekarang lagi dicapai adalah harapan lo yang dulu. Benar banget. Iya kan? Jadi coba review dulu deh, ya kan? Tapi gue juga percaya bahwa semua kesulitan yang pernah lo alami itu adalah proses untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Benar, Itu semua ada proses. bayarannya kok, ada bayarannya, tenang. Ya karena menurut gue kegagalan yang sejati adalah keberhasilan yang sesungguhnya kalau kamu bisa memaknai kegagalan kamu yang sebelumnya. Karena semua orang pernah gagal, tapi nggak semua orang mau belajar atas kegagalannya, mau berkaca atas kegagalannya. Semua kayak, gue udah pernah ngalamin kayak gitu, gue bisa yang sekarang. Ya bisanya lu udah belajar belum anjir, gitu kan poinnya. Tapi gue mau nanya, kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu saat lo mencapai kebahagiaan itu atau dalam proses lo mengejar kebahagiaan itu? Yang mana? Dua pilihan itu doang, apa boleh yang lain? Yang itu dua pilihan doang, saat mencapai keberhasilan itu atau saat proses dalam lo menggapai keberhasilan lo itu? Saat proses, buat gue. Karena gue punya satu definisi baru, gue tuh nggak mau kenalan lagi sama bahagia. Karena buat gue bahagia yang abadi itu nggak di sini. Itu satu. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah sebuah perdamaian ketika kita sebagai manusia merasa cukup atas apapun yang ada di dalam hidup kita. Cukup. Gitu. Bener banget lagi. Karena ujungnya lu pengen cuma tenang.
Iya. Bahagia sementara doang. Iya benar-benar. Iya kan? Lo senang ya dapat duit. Misalnya lo bahagia dapat kerjaan, dapat job ini deh. Misalnya lo dapat main film Bertaut Rindu, pasti lo bahagia dong. Anjir gue dapat film baru, gue dapat karakter baru, gue bisa belajar baru sama Zara, sama semua teman-teman lain. Udah, after film ini kelar, do you still happy? Iya. Iya benar-benar. No. Iya iya. Analoginya gini loh, kayak misalkan main game aja. Kayak main game. Kayak misalkan lo pengen cari pedang mythical, pedang legendary nih. Lu kan pasti berproses dulu dong nyari ke dungeon ini, nyari kemana, kemana, ke situ ke sini. Ketika lo udah dapet, ini lo dapet nih, terus apa? Kayak Udah. yang seru kan proses ya kan? Justru Betul, bukan betul. pas udah dapet ya kan? Iya, kan? benar. Yang seru proses ya. Karena kita, kayak kita nyari ini ngelawan Iya. itu, ngelawan yang bos yang ini, yang itu. Iya benar-benar. Ya kayak syuting aja lah. Iya, iya. Kayak syuting aja, kita pasti kayak ketika udah pas lagi syuting ya kita ngeluh mulu, anjir capek, pengen cepet-cepet kelar, Iya. pengen cepet-cepet tayang, bla. Pas udah kelar nih semua syutingnya, udah gak ketemu lagi sama teman-teman, sama kru dan segala macam. Ujungnya kita mikirnya, jadi gue kangen syuting Bertaut Rindu. Iya, lagi. iya, itu Yang kita dia kangen itu prosesnya itu. prosesnya kan? Prosesnya Selalu itu. gitu. Iya kan? Karena sebetulnya bahagia sesungguhnya adalah ketika lo merasa cukup dengan hal Iya. itu. Justru Maka lo tenang. Justru kita mendapat kebahagiaan dalam proses itu sendiri gitu. Betul. Bukan nice. Inti Bijak kebahagiaan. ya Bapak ini Ya ya kan? sekarang. Keren. Tapi akhirnya di Bertaut Rindu juga diceritain tentang hal-hal proses dalam rilis. Iya, Benar-benar. ada Iya, ada sekali. juga, ada banget. Sangat ada prosesnya. Ada banget. Apalagi proses perubahan Magnus dari orang yang sangat menutup diri sampai akhirnya dia menemukan solusi untuk dirinya. Iya, betul. Oke. Nah, satu pertanyaan yang biasanya normalnya ditanya-tanyain di podcast-podcast dan kali ini gue nggak pernah nanyain ini di seluruh episode gue, Oke. tapi kali ini gue harus nanya. Kenapa orang wajib nonton Bertaut Rindu? Oke. Oke, kalau buat aku mungkin teman-teman yang lagi nonton ini film ini bisa jadi warisan ya buat teman-teman semua yang menonton karena value dari film ini tuh sangat impactful sekali. Dari yang aku baca skenarionya itu lumayan impactful sekali. Dan aku sendiri percaya bahwa jangan pernah menaruh impian tertundamu terhadap anak. Itulah pesan besar yang ingin disampaikan dari film ini. Semua impian itu berhak dirayakan. Dan jika teman-teman menonton ini dan suatu saat mungkin teman-teman semua bakal jadi ayah atau ibu dan suatu saat akan mempunyai anak gitu ya. Ini bisa jadi legacy buat teman-teman semua yang nonton nantinya. Nice. Nggak cuman buat remaja doang, tapi kalau Oke. misalnya teman-teman bisa ngajak orang tua kalian buat nonton film ini, itu juga Akan boleh lebih banget. baik. Nah. Karena mungkin orang tua kalian bakal bisa mengerti perspektif sebagai anak itu seperti apa sih. Dan di sini disampaikan gitu, perspektif sebagai anak. Kalau Zara? Dari aku mungkin teman-teman harus nonton film ini. Mungkin ini bisa jadi wadah kita untuk berdiskusi nanti sama orang tua kita yang mungkin punya problem kayak aku atau kayak Jovanka, datang ke bioskop, coba ajak orang tuanya, ajak keluarganya nonton, dan nanti semoga pulangnya insya Allah dapat cara deh, pasti jadi obrolan deh ini Iya. filmnya. Tapi tenang. Mungkin ini bisa jadi jalan ya Iya benar. untuk siapa menuju tahu menuju polanya mereka sendiri. Iya. Tapi tenang buat teman-teman semua. Ini nggak seberat itu kok. Ini ringan ya. banget. Ini fun hiburan dan untuk fun. sinematografi film ini itu yang kita lihat sih sangat-sangat memanjakan mata, gambarnya bagus-bagus banget, alam semua gitu. Jadi Ya, cus ini pasti aja. jadi pengalaman sinematik yang luar biasa buat teman-teman nonton nanti. Asik. Tapi jujur ya gue belum nonton filmnya dari kita syuting ini karena pas kita syuting ini juga baru tayang juga kalau nggak salah Iya. filmnya. Udah tayang belum sih? Pas kita tayang ini? Iya udah. Nah udah tayang kan? Nah itu ntar bagian itu dikat ya. Oke. Balik lagi. Nah teman-teman kayak gue juga belum nonton filmnya, Oh, iya. tapi sejauh diskusi sama Ari, sama Zara dan gue baca sedikit sinopsisnya, mungkin gambaran dari gue sebagai orang awam yang belum nonton filmnya dan tertarik untuk nonton, buat gue pesannya kenapa lo harus nonton film Bertaut Rindu, karena bisa jadi ini menjadi wadah pertamamu untuk bisa kenalan sama dirimu sendiri lagi, proses kamu untuk berdamai dengan dirimu sendiri dan lingkungan. Jadi jangan paksakan orang untuk mengerti kamu, tapi kamu juga harus paham dulu sama dirimu. Yes. Gimana cara pahamnya? Mungkin terjawab di film Bertaut Rindu. Yes. Gitu. Sedap. Ini kita akan tayang tanggal 31 Juli. 31 Juli, betul. 31 Juli 2025 di seluruh bioskop teman-teman, jangan lupa. Tapi kalau kalian mau kayak, gue mau tahu nih info-info terkait Bertaut Rindu tuh nanti akan promo kemana aja ya, akan muter-muter kemana ya, atau mungkin ada games kah atau info-info terpenting lainnya, kalian bisa langsung cek aja di Instagram mereka @bertautrindu_movie. Yes.
Tapi kalau teman-teman semua suka sama video kali ini, episode kali ini, dan pengen ngundang Zara Adisti lagi ataupun mau ngundang Ari bersama Kia di episode Halo, boleh banget silahkan tulis aja di kolom komentar atau bisa DM aja ke Instagram kita di @halohati atau @belumdaily.id. Dan buat teman-teman yang lain, kalau kalian suka sama episode ini, mau penggal episode ini sebagai clipper kalian untuk konsumsi dan publikasi kalian pribadi, boleh aja, tapi tolong dituliskan credit title-nya ada di YouTube channelnya Blue Media, dan tolong jangan ada komen-komen judul dan juga ada apalah logo-logo judul itu, tolong potong aja, tapi nggak usah ditempelin logo judul. Jangan ya. Baik banget demi Allah, jadi tuh harus kita notice ya. Parah. Dan buat teman-teman, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati secara audio, sudah ada di Spotify dengan nama @halohati. Jangan lupa juga untuk join Telegramnya yang ada di link bio Instagramnya @halohati. Kalau gitu, sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye. Bye.